Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan pengertian dari divergensi. Divergensi adalah operator dalam kalkulus vektor yang mengukur seberapa besar suatu medan vektor menyebar keluar dari suatu titik tertentu. Secara matematis, divergensi dari medan vektor A di titik P adalah flux keluar per satuan volume di sekitar titik tersebut. Divergensi mengubah fungsi vektor menjadi fungsi skalar sehingga hasilnya adalah besaran skalar yang menunjukkan intensitas sumber atau sumur pada titik itu. Secara umum, dalam koordinat kartesian dan divergensi dari vektor A sama dengan AX, AY, AZ didefinisikan sebagai div A sama dengan divergensi A kali A sama dengan dAx per dx plus dAy per dy plus dAz per dz. Sifat-sifat divergensi antara lain menghasilkan medan skalar, kemudian tidak ada perbedaan antara divergensi skalar V dan div V. Kemudian berlaku sifat distribusi divergensi kali dalam kurung A plus B sama dengan divergensi kali A plus divergensi kali B. Kemudian teori divergensi, teorema divergensi atau Gauss. Teorema divergensi juga dikenal sebagai teorema Gauss atau teorema Ostrog-Schradisky. Adalah teorema fundamental dalam kalkulus vektor yang menghubungkan integral permukaan dari suatu medan vektor melalui permukaan tertutup dengan integral volume dari divergensi medan vektor tersebut di dalam permukaan itu. Secara formal, teori divergensi menyatakan seperti yang ada rumus yang ada pada gambar ini. Kemudian ada keterangan di bawahnya itu di mana V adalah volume tertutup, kemudian S adalah permukaan yang membatasi volume V, F adalah medan vektor yang terdefinisikan kontinu, dan N itu adalah vektor normal satuan keluar dari permukaan S. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan contoh soal mengenai divergensi. Yang pertama itu rumus dari divergensi itu yaitu D per dr R vektor R, terus D per dq vektor Q di sini. Terus D per dz vektor Z. Selanjutnya di sini soal dari divergensinya yang terdapat pada soal 4.7 yaitu 2R cos kuadrat Pi vektor R tambah 2R kuadrat sin Pi vektor Q tambah 4 sin kuadrat Q vektor Z. Selanjutnya kita masukkan soal yang ini ke rumus yang ini sehingga didapatkan 1 per R. Di sini saya menjelaskan kenapa kita menggunakan 1 per R karena bentuknya itu pada ruang silinder, terdapat pada silinder. Jadi kita masukin 1 per R, 1 per jari-jari. 1 per R kali D per dr, artinya ini turunan dari 4R cos kuadrat Pi tambah 1 per R lagi D per dq 3R kuadrat sin Pi vektor Q tambah 1 per R D per dz, artinya turunan dari 4 sin kuadrat Pi vektor dari Z. Setelah didapatkan persamaan D per dr 1 per R sampai 1 per R 4 sin kuadrat Pi D per Z, setelah itu kita turunin yang ini sehingga didapatkan hasil ini kan 2 tadi 2R, ini kan tadi 2R cos kuadrat diturunin jadi 4 cos kuadrat, ini R coret sama ini, jadi dihasilkan 4 cos kuadrat Pi tambah ini kan turunan dari Q, Q nya itu tidak ada variabel Q di sini sehingga hasilnya itu 0 ditambah 8 sin Pi tambah cos Pi per R, sehingga kita gabungkan hasil dari divergensi vektor A yaitu 4 cos kuadrat tambah 8 sin Pi cos Pi per R. Yang selanjutnya itu kita masukin kita masukin nilai dari Pi nya
P-nya, R-nya sama Z-nya. Ini Z, lupa. Pan Z. Jadi dihasilkan dari divergensi vektor A 4 cos kuadrat P tambah 8Z sin P cos P per R. Terus kita masukin P-nya itu P per 4, selanjutnya Z-nya itu sama dengan 1, terus R-nya itu sama dengan 2. Kita tulis di sini. Z-nya itu sama dengan 1. Yang ini kita dapatkan dari soalnya. Selanjutnya setelah kita masukin 4 cos P kuadrat P per 4, ganti P-nya ini jadi P per 4 tambah 8Z sin P-nya ganti P per 4 sama cos P per 4. P-nya ganti P per 4. Berarti didapatkan cos kuadrat dari Pi per 4 ini sama dengan 0,5. Terus ditambah Z-nya kan 1, jadi 8 kali 1 dikali sin Pi per 4 nya kan 0,707. Terus cos Pi per 4 nya juga 0,707 per ini per R. R-nya kan sama dengan 2. Jadi didapatkan 4 kali 0,5, jadi hasilnya 2. Terus ini hasilnya itu 8 kali 0,5 per 2, jadi tambah 2 jadinya 4,0. Jadi hasil dari divergensi dari soal yang tadi yaitu 4,0 sesuai sama jawaban yang telah ditentukan pada soalnya, yaitu 4,0.